Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, semoga dalam kesempatan ini kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, saat ini kita akan membabar salah satu keris pusaka sebagaimana yang ada dalam video kami yang bisa kita lihat ini. Keris ini memiliki lot 13 yang memiliki dapur dikenal dengan nama keris pusaka dengan dapur Sengkelat Luk 13. Keris sengkelat adalah salah satu bentuk dapur keris Luk 13 yang paling terkenal di kalangan para pecinta tosan aji. Ukuran panjang bilah keris ini tergolong sedang. Ada yang permukaan bilahnya itu limpo, ada yang permukaan bilahnya gigir sapi karena memakai odo-odo. Rincikan pada keris dapur sengkelat antara lain ada kembang kacang, ada jalen, lambe gajahnya jumlahnya 1, ada tikel alis, sogokan rangkap, serawean, greneng, ada yang memakai jenggot dan ada yang tidak memakai jenggot. Keris dapur sengkelat mirip dengan keris dapur parung sari, mulai dari jumlah luk sampai rincikannya. Yang membedakan keduanya hanya pada lambe gajahnya saja. Keris sengkelat hanya memiliki 1 lambe gajah, sedangkan keris parung sari memiliki 2 lambe gajah. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, jika kita melihat dalam sejarah bahwa keris sengkelat itu antara lain dibuat pada zaman kerajaan Majapahit sekitar tahun 1466 sampai 1478, khususnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya kelima. Keris sengkelat dibabar oleh Empu Supo Mandrangi, atau beliau sering dipanggil dengan sebutan Empu Supo atas perintah Sunan Kalijaga. Keris tersebut kemudian diberi gelar Kanjeng Kiai Sengkelat. Keris sengkelat sangat terkenal dengan keampuhan tuahnya, sehingga kemudian banyak empu-empu yang lain yang mutrani keris dengan dapur sengkelat ini sampai kepada era kerajaan-kerajaan setelah Majapahit, bahkan sampai dengan era sekarang. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, bahwa nama sengkelat antara lain disebutkan berasal dari singkatan kata yaitu sengkele ati atau sengkel atine atau sengkeling ati, yang memiliki makna jengkel hatinya. Bisa dimaknai marah, bisa dimaknai kecewa. Keris sengkelat diciptakan untuk mewakili kondisi rakyat Majapahit yang pada waktu itu yang merasa tidak puas dengan kebijakan pemerintahan atau penguasa yang lebih mengutamakan kepentingan kaum pemilik modal saja, atau para pengusaha yang dilambangkan dengan keris sabu inten. Cerita tentang pertarungan antara keris sengkelat melawan keris sabu inten
dan keris Nogosusro merupakan gambaran dari kondisi masyarakat Majapahit pada waktu itu yang sedang mengalami perpecahan. Keris Nogosusro yang merupakan lambang dari penguasa dan keris Sabu Inten yang merupakan lambang dari pengusaha atau kaum pemilik modal dan kaum bangsawan, memiliki hubungan yang sangat harmonis di dalamnya. Hal ini membuat keris sengkelat yang mewakili masyarakat pada umumnya menjadi meradang untuk melakukan perlawanan. Inilah salah satu dari sejarah keris sengkelat yang tersebar di masyarakat, sehingga kemudian bagaimana keris sengkelat ini dinamakan sebagai sengkelat atau sengkele ati atau marah dari masyarakat pada umumnya kepada penguasa. Hal ini merupakan salah satu fungsi keris sebagai fungsi politik sosial kemasyarakatan. Memang jika kita lihat, fungsi keris itu sangat banyak sekali, baik secara sosial, politik, ekonomi, budaya, ajaran, piandel, dan lain sebagainya. Keris pusaka memiliki fungsi yang banyak, tinggal kita kemudian melihat fungsi tersebut dari mana. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, terkait dengan tuah keris sengkelat, sesungguhnya keris sengkelat sebagaimana yang telah diketahui oleh para pecinta keris pusaka, keris ini diciptakan dengan tuah kewibawaan yang sangat ampuh untuk menandingi kekuatan keris Nogosusro dan keris Sabu Inten, sehingga secara wujud fisik keris sengkelat ini memiliki perbawa yang sangat kuat. Kesan pertama ketika menghunus keris sengkelat dari warangkanya adalah pancaran perbawa yang begitu besar dari keris yang memiliki luk sebanyak 13 ini. Maka tidak heran jika keris ini menjadi sangat populer di karangan para penggemar Tosan Aji dan banyak dicari oleh para pemimpin serta para pejabat tinggi untuk dijadikan sebagai piandel menambah kewibawaan dan karisma, dengan harapan semoga kehormatan semakin tinggi serta banyak disegani oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang yang memiliki keris sengkelat akan memiliki wibawa dan karisma yang besar, sehingga akan dihormati dan disegani oleh orang-orang sekitarnya. Itulah yang dikenal dalam kaitannya dengan tuah yoni dari keris dengan dapur sengkelat ini. Memang sebagai seorang atasan, maka perintah dan keputusannya diharapkan dapat diterima, dipatuhi dan dilaksanakan oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Karena kepercayaan akan tuah dan khasiat ampuh dari keris sengkelat itulah yang membuat banyak orang ingin memiliki keris sengkelat untuk dijadikan sebagai piandel, terutama orang-orang yang memiliki jabatan tinggi sebagai sarana untuk mengokohkan kedudukannya. Karena peminatannya sangat banyak akan keris ini, maka keris ini pada akhirnya banyak diciptakan oleh empu-empu yang lain setelah era Majapahit. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada,
Pesan sesungguhnya dari keris sengkelat adalah untuk mengingatkan para penguasa atau para pemimpin agar tidak mengabaikan nasib rakyatnya, agar para penguasa tahu jika rakyatnya sedang sengkel atine atau jengkel hatinya karena pemimpinnya tidak mengutamakan kepentingan rakyatnya, tapi justru mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dan golongannya sendiri dengan membuat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Keris sengkelat adalah sebuah pesan tersirat untuk para penguasa agar mau melihat dan turun ke bawah memperhatikan kondisi rakyatnya yang memang sedang sengkel atine. Jangan sampai rakyatnya merasa tidak puas dengan kepemimpinannya. Jangan sampai rakyatnya marah karena sudah sekian lama merasa sengkel atine melihat perilaku para penguasa dan aparatur negara yang tidak berpihak pada rakyat kecil tersebut. Jangan sampai rakyat marah dan mengerahkan kekuatan untuk melakukan perlawanan, karena sesungguhnya kekuatan rakyat yang marah tersebut pada akhirnya tidak akan bisa terbendungi jika memang benar-benar marah. Itulah kenapa keris Kanjeng Kiai Sengkelat yang pertama kali dibabar oleh Empu Supo Mandrangi diberikan kepada Prabu Brawijaya. Tujuannya agar sang raja mengerti dengan kondisi rakyatnya yang sedang sengkel atine karena kondisi kerajaan Majapahit yang pada waktu itu sedang tidak stabil. Keris sengkelat lot 13 memiliki makna yang sangat dalam tentang kepemimpinan dan juga kental dengan muatan spiritual. Karena angka 13 sendiri dalam Hasanah Jawa dimaknani sebagai las-lasaning urip, masa-masa akhir kehidupan atau melambangkan kesepuhan. Ada pengertian lain bahwa lot 13 juga memiliki arti triwelas, yaitu welas asih kepada siapapun juga. Semua itu diarahkan agar manusia memiliki kasih sayang, welas asih terhadap dirinya sendiri, dirinya dengan lingkungannya, dan juga sehingga manusia akan mampu menciptakan kehidupan yang harmonis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Demikian kajian singkat terkait dengan keris pusaka dengan dapur sengkelat lot 13 ini. Terima kasih, salam budaya.